Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini adalah berpikir kritis, berpikir peka, tafakur, berpikir-pikir tentang kekuasaannya Allah. Materi PAI sekarang, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu adalah sekarang berpikir kritis. Ini adalah untuk anak-anak kelas 12 atau kelas 3. Yang dimaksud dengan berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Tidak ada sebuah emosional, tidak ada dicampur dengan hal-hal yang berbau suudzon kepada Allah dan kepada orang lain, akan tetapi bersifat jernih, positif, objektif, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Tidak ada campur kepentingan-kepentingan di sebelahnya. Murni itu adalah kepentingan berpositif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hal ini ya, berpikir kritis itu mengupas surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini adalah ayat Al-Imran 190 sampai 91. Dan ini adalah membuktikan untuk tafakur kepada Allah, berpikir positif, bersifat kritis, bahwa di sini itu Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga ada malam, ada siang. Itu adalah menunjukkan sebagai tanda untuk orang-orang yang berpikir positif, untuk orang-orang yang berpikir positif, yaitu orang-orang yang berakal. Otomatis Allah menciptakan langit dan bumi itu ada nilai positifnya, ada nilai manfaatnya. Apa manfaatnya menurut kalian? Apa positifnya menurut kalian? Apa hikmahnya menurut kalian? Dan juga ada siang, ada malam. Bagaimana malam, bagaimana siang, itu otomatis juga ada yang perlu kita tafakuri kepada Allah, yang perlu kita introspeksi, perlu kita renungkan, perlu kita tafakuri apa hikmah daripada ini. Kemudian yang 191, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka, hindarkanlah kami dari siksa neraka. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia, itu pasti. Tidak ada yang disia-sia. Apa yang telah diciptakan oleh Allah terhadap kita semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surat dalam ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, tidak ada hal yang diciptakan oleh panjenengan itu sia-sia. Allah
itu sekarang menciptakan corona, kemudian dianggap ini adalah sebagai pandemi. Apa terus kemudian hikmahnya, apa itu manfaatnya? Itu pasti ada. Makanya kita harus bertafakkur kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Dengan adanya pandemi ini, kita sebagai umat muslim, mukmin, itu harus dan wajib tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada orang lain. Makanya Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Sekarang nyamuk bisa berterbang. Apa kira-kira manfaat dan hikmahnya nyamuk tersebut? Ternyata itu menjadi makanan kodok, menjadi makanan katak, dan juga menjadi makanan cicak dan lain sebagainya. Kemudian apa cicak atau kodok yang tidak bisa berterbang kok bisa makan nyamuk? Bagaimana terus kemudian Allah itu bisa memanfaatkan, bagaimana Allah tersebut ini menciptakan makanan yang berupa demikian? Padahal cicak dan kodok itu tidak bisa terbang, sedangkan makanannya adalah yang bisa terbang. Itu bisa bagaimana? Kita misalkan bertafakur tentang tokek. Tokek itu tidak kemana-mana, cuman ada di pojokan rumah atau ada di mana di sebelah pojokan begitu, tidak kemana-mana, tapi ya tetap makan. Itu harus berhusnudzon kepada Allah, termasuk corona ini, termasuk COVID-19 ini, termasuk pandemi ini. Ini kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ini mesti ada hikmah di balik ini. Ini mesti ada manfaat di balik ini. Apa? Hanya orang-orang yang berakal yang tahu, yaitu liulil albab. Diterangkan di ayat sebelumnya. Makanya kita jangan sampai bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah terjemahnya. Makanya ini merupakan yang dikatakan sebagai bersifat kritis. Artinya kritis tersebut ini adalah tetap berobjektif dan juga berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti ayat tadi, yang bisa berpikir itu adalah orang-orang yang liulil albab. Ini adalah asbabun nuzulnya. Silakan kalian baca sendiri anak-anak, biar tidak terlalu lama untuk waktunya, durasi videonya. Nah, dan ini yang tadi, bahwa Allah menciptakan sesuatu itu tidak berada dalam kesia-siaan. Semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada manfaatnya. Allah menciptakan lalat. Apa gunanya lalat tersebut? Apa manfaatnya Allah menciptakan lalat? Dan bagaimana Allah tersebut ini bisa menciptakan lalat? Bagaimana pori-porinya? Kemudian ada tengu, kemudian ada nyamuk. Dan nyamuk tersebut ini mesti mempunyai telur, dan telur itu mesti ada pori-porinya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kejadian apapun itu, harus bertafakur dan juga berhusnudzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai orang mukmin muslim itu berburuk sangka kepada Allah. Termasuk pandemi ini. Kita jangan sampai lengah untuk berhusnudzon kepada Allah. Tetap kita harus berhusnudzon kepada Allah. Kenapa? Ini ada yang namanya pandemi. Cuman yang tahu, yang bisa memikirkan demikian itu adalah orang yang liulil albab, yaitu orang yang ulul albab. Yang pertama, orang ulul albab tersebut ini adalah orang yang bersungguh-sungguh menggali ilmu dan pengetahuan. Benar-benar orang yang bersungguh-sungguh. Termasuk ulul albab pada masa silam ini adalah seperti beliau-beliau ini. Ini adalah orang yang ulul albab.
orang yang memang benar-benar bersungguh-sungguh dalam sebuah pengetahuan, yang bisa bertafakur, yang bisa memberikan nilai-nilai positif terhadap pemikiran kita, dan juga selalu berhusnudzon kepada Allah. Kemudian ulul albab di masa modern ini, ulul albab di masa modern, termasuk ada beberapa kiai kita yang tertera di sini, yaitu ulul albab pada masa modern. Kemudian sekarang menggali ilmu pengetahuan dari ayat tersebut, yaitu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Kita menggali dan kita bisa berpikir, kita manusia mendaki, ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian, maka makin tinggi makin sulit baginya untuk bernafas, karena tekanan udara berkurang 1 derajat setiap kali ia naik 100 meter, dan begitu seterusnya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia mendaki bukit. Dan ini ada di surat Al-An'am ayat 125. Dan Allah ini menciptakan ketika dalam surat Az-Zariyat, bahwa semuanya tersebut ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada atas, ada bawah, ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Ada sembuh, ada sakit, dan seterusnya. Ini bagi orang yang berpikir jernih, maka dia bisa menjawab hal demikian tersebut. Allah menciptakan untuk berpasang-pasangan. Ada yang namanya bumi, ada yang namanya langit, ada namanya matahari yang ada di siang hari, ada yang namanya rembulan yang muncul di malam hari. Jadi selalu berpasang-pasangan, ada min, ada plus, ada negatif, ada positif, ada yang gembira, ada yang susah, dan seterusnya. Seperti Allah menciptakan makhluk itu terbentuk pertama dari air. Dalam Al-Quran dikatakan waja'alna minal ma' kulla syai' hayyun afala yu'minun. Allah menciptakan dari air, kemudian itu bisa menjadi makhluk hidup seperti kita. Dari sperma yang hina, kemudian Allah bisa menciptakan seorang bayi yang lahir terus kemudian besar, dewasa, tua, sampai umur 100 tahun, sampai umur 99 tahun, dan seterusnya. Dan semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari COVID-19 dan juga penyakit, dan terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ini adalah manfaat dari orang yang berpikir kritis. Artinya berpikir kritis itu bertafakur kepada Allah, bertafakur kepada makhluk-makhluknya Allah. Yang terpenting itu adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Tafakurlah kalian kepada makhluknya Allah, jangan bertafakur kepada Allah, khawatir tidak sampai. Maka bertafakurlah kepada makhluk-makhluknya Allah. Bertafakur kepada adanya langit, adanya bumi, adanya hewan, adanya binatang, adanya penyakit, adanya manusia, adanya jin, adanya iblis, adanya malaikat, dan lain sebagainya. Itu kita bertafakur. Maka ini adalah sebagian dari
ini adalah sebagian dari manfaat berpikir kritis akan tetapi berpositif, yaitu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, dari Pak Samsuri. Semoga bermanfaat dan juga semoga tetap sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.